Saya kira memang masing-masing kita eh, punya motivasi pribadi ya untuk melangsungkan pernikahan, dan memang ini yang menjadikan hukum menikah untuk masing-masing orang itu tergantung keadaannya bisa berbeda-beda. Ada orang yang pernikahan baginya dihukumi hukum asal, yaitu sunnah, ya. Tetapi ada orang yang baginya hukum nikah itu berubah menjadi wajib. Ada juga orang yang hukum nikah baginya berubah menjadi makruh saja, atau bahkan ada yang berubah menjadi haram hukumnya. Nah, tentu kepada yang bersangkutan diminta untuk melihat ya, sejauh mana penerapan hukum nikah itu pada pribadinya. Apakah dia sudah hanya sunnah saja? Kalau hanya sunnah saja, sunnah itu sebenarnya tidak hanya, tetapi memang ditekankan untuk disegerakan sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membentengi dia dari keburukan. Ya, seperti dahulu Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak suka kepada orang yang tidak menikah karena kalau bukan banyak maksiat berarti dia lemah gitu ya. Di dua kata Sayyidina Umar kemungkinannya, bisa banyak maksiat atau lemah sehingga menghalangi dia dari pernikahan. Nah, kalau hukum menikah untuk dia sunnah ya segerakan itu termasuk yang lebih baik, atau bahkan hukumnya wajib, karena wajib itu artinya kalau tidak dilaksanakan akan menjadi dosa baginya. Kalau dia memiliki kemampuan sementara pada dirinya juga dia sangat khawatir jatuh ke dalam dosa, maka hukum nikah bagi orang yang demikian adalah wajib gitu. Nah, tetapi kita memang kadang-kadang tidak hanya bicara soal hukum ya. Ada hikmah ya bagi teman-teman yang belum bersemangat untuk menikah ini ya. Mungkin ada banyak sebab yang lain. Satu, bisa jadi ada trauma tertentu karena keluarga misalnya. Anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang broken home tentu kadang-kadang mengalami trauma tertentu. Dia melihat bagaimana orang tuanya menjalani rumah tangga dengan masalah-masalah yang sangat berat, tentu itu akan menambah beban bagi dia. Nah, kita tentu perlu juga menenggang, memberikan pengertian dan empati kepada teman-teman yang mengalami trauma-trauma psikologis semacam ini. Ya, tugas kita menguatkan, tugas kita ya memberi masukan dan nasihat, atau kalau kita bisa menjalin keakraban, kedekatan, mungkin kita bisa menggali lebih jauh apa yang sebenarnya mengganjal. Apakah ganjalannya secara ekonomi? Ya, kita mungkin bisa sharing secara ekonomi sesuatu yang sangat bisa diperjuangkan. Artinya tidak harus mutlak berangkat bahtera rumah tangga itu dalam keadaan mapan, dalam keadaan cukup, penuh, sejahtera gitu ya, tetapi bisa diperjuangkan bersama-sama, contohnya demikian. Tapi saya kira itu intinya, ada teman yang lebih dekat, lebih akrab, yang bisa lebih memahami, yang dia bisa mengutarakan apa-apa yang menjadi ganjalan hatinya. Nah, ini yang perlu dicarikan solusi bersama-sama, kita bantu gitu ya. Kalau semisal secara keuangan ya, bisa juga, ini mumpung musim pandemi, tentu biaya walimah bisa dipangkas gitu ya. Kemudian bisa ke KUA gitu ya, itu lebih sifatnya lebih bisa dihemat dengan bantuan teman-teman, jadi ringan. Nah, selanjutnya adalah memang nikah itu ujian soal iman. Jadi salah satu soal iman itu ya ujian tentang yakin tidak bahwa Allah itu Maha Pemberi rizki, bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, dan bahwa Allah berjanji di dalam Al-Qur'an Karim surah An-Nur ya, bahwasanya wa anqihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughniyahumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Di surah An-Nur ayat yang ke-35 Allah mengatakan ya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang
layak atau sudah saatnya menikah di antara saya kalian yang laki-laki dan yang perempuan. Jika keadaan mereka fakir, maka jangan khawatir. Yughniyahumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dari karunia-Nya, dan Allah itu maha luas karunia-Nya, dan Allah itu maha mengetahui. Jadi ini ayat penghibur yang sangat kuat, ayat motivasi yang sangat kuat bahwa pernikahan itu dijanjikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu diimbangi dengan ikhtiar kita, dengan perjuangan kita, dengan kegigihan kita, insya Allah.